把我怎么样。不敢把你怎么样。Film diawali dengan seorang pria komandan yang dipanggil Komandan Tan. Saat itu ia bertemu dengan seorang gadis konglomerat yang dipanggil Mu Wanqing. Mereka berdua saling bermusuhan, di mana keadaan itu dimulai saat mereka sama-sama memiliki dendam terhadap seorang pria yang dipanggil Su Bozhen. Pria yang membuat kekacauan di kota, di mana untuk mendamaikannya Komandan Tan lah yang ditugaskan. Sedangkan Wanqing dendam kepadanya karena Su Bozhen terlibat dalam kasus kematian ibu dan juga kakaknya. Sama-sama saling menyalahkan sehingga permusuhan terjadi antara Komandan Tan dengan Wanqing. Wanqing memiliki kuasa yang cukup besar, karena sekarang ia menjadi pemimpin dalam keluarganya yang dipandang sangat kaya raya. Namun pengalaman dan keahlian Komandan Tan dalam menangani masalah itu membuatnya lebih menguasai Wanqing dibandingkan yang lain. Maksudnya mendekati Wanqing sebenarnya ingin mengajak kerjasama untuk menghentikan Su Bozhen. Jika mereka bersatu dan melawan pasukan Su Bozhen, mungkin keadaan kota akan damai dan dendam Wanqing akan terbalaskan. Tapi masalahnya mereka sangat bermusuhan, saling ingin menang dari yang lain. Tapi karena target mereka sama dan dirasa akan saling menguntungkan, Komandan Tan berhasil membujuk Wanqing untuk bekerja sama.是。Dengan catatan, sebagai rekan kerja harus saling percaya satu sama lain dan harus saling menguntungkan. Dan berkat hal itu, mereka akan saling bertemu. Suatu hari Wanqing sadar bahwa ada seseorang yang mengincar dirinya, di mana hal itu mungkin berasal dari pasukan Su Bozhen. Karena itu, Komandan Tan akan turun tangan menyelesaikan masalahnya dan menjaga Wanqing. Dalam beberapa hari tanpa disadari perasaan suka mulai tumbuh di antara mereka. Namun tetap saja sering terjadi pertengkaran karena jalan pikir yang berbeda. Komandan Tan selalu berpikir dengan pengalaman yang ia dapat, sedangkan Wanqing hanya mengandalkan kekayaannya untuk menyelesaikan masalah. Tapi musuh yang mereka hadapi bukanlah orang biasa. Su Bozhen adalah pria yang sangat terkenal dengan ulahnya di kota. Keadaan tidak terduga terjadi. Ada seseorang yang menyerang mereka dan Komandan Tan mendapat luka yang cukup parah. Di sini Wanqing berusaha mengobatinya dan dalam keadaan itu terlihat jelas bahwa ada rasa saling suka di antara mereka. Perhatian-perhatian kecil pun sudah bisa mereka utarakan. Namun kepercayaan antara satu sama lain masih terlalu lemah, sehingga masih sering terjadi kesalahpahaman di antara mereka, dan hampir saja kerjasama mereka berdua terhentikan. Sebenarnya kesalahpahaman itu terjadi akibat perasaan suka satu sama lain yang belum diperjelas. Hari demi hari, mulai terlihat ada jarak di antara mereka. Satu penyerangan kembali terjadi dan melukai Wanqing. Komandan Tan langsung menggendongnya dan membawanya ke rumah sakit. Kejadian itu membuat Wanqing semakin menyukai Komandan Tan. Ia sudah benar-benar dibuat jatuh cinta, tapi tidak tahu apakah Komandan Tan juga menyukainya. Hatinya pun dibuat menjadi bimbang. Tapi walaupun begitu, keadaan di antara mereka sangat jauh dibandingkan saat pertama bertemu.
Kejadian-kejadian romantis pun mulai terjadi antara mereka. Wancing sangat ingin tahu apakah Komandan Tan menyukainya. Hingga suatu hari, terlihat jelas kesukaan di antara mereka satu sama lain. Namun karena mereka masih memiliki misi yang harus diselesaikan dengan hati-hati, maka untuk sementara waktu, mereka akan menyembunyikan hubungan mereka berdua. 能不能再给我点时间？我能等。 Dan keadaan itu saja sudah membuat mereka sangat bahagia. Bahkan berpisah sebentar saja sangat membuat kangen. Dan rupanya menjalin hubungan secara diam-diam bukanlah mudah menjalaninya. Apalagi banyak orang lain yang sedang ingin menjatuhkan mereka berdua. Salah satunya adalah pasukan dari Subozan. Untuk menghindari hal itu, mereka kadang harus berakting seperti saling bermusuhan. 徐伯君已经定下婚期，你这，婉清，我知道有人在盯着我们。婉清， Hal itu terasa menyenangkan. Komandan Tan sudah tak sabar untuk mengungkapkan bahwa Wancing adalah kekasihnya. Karena itu, dalam sebuah acara, ia mengumumkan hubungannya dengan Wancing, bahwa mereka resmi sudah jadian. 就是我谭玄林的人了。 Maka tidak ada lagi hubungan yang harus mereka rahasiakan. Dan mereka benar-benar merasa senang. Mulai saat itu mereka selalu bersama. Namun masalah masih menghadang mereka. Tujuan utama mereka untuk menjatuhkan anggota Zobozan masih belum terselesaikan. Mereka harus mencari strategi yang hebat dan tepat untuk melawannya. Dengan cara menggunakan kekayaan Wancing untuk membayar beberapa orang dan menurunkan pasukan anggota Komandan Tan agar rencana mereka berjalan dengan lancar. Maka yang harus turun menghadapi musuh secara langsung akan dilakukan oleh Wancing, karena ia seorang gadis yang biasanya pria tidak akan berani berbuat kasar pada gadis, namun tetap dalam penjagaan Komandan Tan. Kini tiba-tiba masalah kembali datang. Kabar mengatakan bahwa ayahnya Wancing tiada. Semua itu pasti ulahnya Sobozan lagi. Ia melakukan hal itu demi bisa menguasai kota dan kekayaan yang dimiliki keluarga Wancing. Peperangan terjadi setelah itu. Untungnya saat itu Wancing dan Komandan Tan bisa selamat. Namun Subozan berhasil menguasai kota. Mereka telah gagal melawan. Hanya ada satu yang bisa Wancing dan Komandan Tan lakukan, yaitu menikah. Menjalani hari bersama, bekerja keras bersama dan membangun rumah tangga, dan bahagia bersama. Dengan menuliskan janji suci di atas sebuah kertas pernikahan, mereka berjanji akan bersama dan melindungi satu sama lain. Kisah cinta yang berasal atas permusuhan berakhir dengan saling memberikan rasa nyaman. 你中有我，我中有你。 Semoga teman-teman terhibur, dan sampai jumpa di video berikutnya.